saya bertanya siapa Muhammad Qasim itu. Ternyata Muhammad Qasim ini seorang pemuda, umurnya sekarang 49 tahun, belum nikah. Ya, dia mendapatkan mimpi-mimpi dari kecil. Nah, karena mungkin beliau ini sering bermimpi, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah melalui tabir dalam mimpinya itu, akhirnya beliau ini curhatlah ke dunia internet kan gitu. Nah, ternyata beberapa mimpinya ini terbukti, gitu kan. Nah, Ustaz, bukan curhat, memang Allah perintahkan sebarkan. nah intinya bahasa sekarang curhat aja gitu. Nah, memang perintahnya mungkin harus perintahnya disebarkan, dan itu sudah menyebar. Ya. Dan memang itu viral di internet. Ya, ada yang pro dan ada yang kontra, itu biasa. Nah, bagi saya pribadi, seorang mukmin menghadapi permasalahan-permasalahan ini, pertama tidak bersifat tergesa-gesa, ya, tidak bersifat tergesa-gesa dan tidak menolak tidak, ya, bersifat tergesa-gesa juga tidak. Jadi namanya apa? Tawakuf. Tawakuf itu berdiam diri, bukan berarti diam, tapi mencari informasi, ya, karena berita ini harus valid, begitu kan. Nah itu. Nah, sampai akhirnya saya tanya, dia dari suku apa? Maksudnya keturunan dari mana? Ternyata dari Bani Hasyim ya. Nah, jadi beliau ini keturunan Bani Hasyim. Bani Hasyim ini suku Quraisy. Nah, jadi muncul ulama di Indonesia mah Habibnya. Habib, tapi dia nggak mau nyebut Habib gitu kan. Nah, dari keturunan Bani Hasyim. Nah, peristiwa ini kan terus berlanjut gitu kan, sampai saya dikasih bukunya tebal sekali tentang mimpi Muhammad Qasim. Ada satu hal yang membuat saya tertarik, yaitu ucapan dialog antara dalam mimpinya itu dengan Allah. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam mimpinya itu, wahai Qasim, seandainya engkau mencelupkan atau seandainya engkau memegang emas, tapi aku belum menghendaki, maka akan menjadi debu. Tapi jika engkau mencelupkan tanganmu ke debu dan aku sudah menghendaki, maka akan menjadi emas. Artinya semuanya atas izin Allah. Begitu ngotot-ngotot, tetap aja izin Allah. Akhirnya, ya, karena saya ini kan harus banyak bertanya, ya, terutama pendapat-pendapat dari misalnya siapa? Ustadz Baikuni ya. Rahmat Baikuni. Ya, Rahmat Baikuni. Ya. Beliau mengatakan, saya tidak menolak kan? Saya tidak menolak. Ya, saya menerima itu, kata Ustadz Baikuni kan. Nah, tapi kewajiban kami, katanya begitu kan, ini kan pendapat mereka ya, banyak orang berpendapat. Kewajiban kami menerima Al-Mahdi itu ketika terjadi pembaiatan di Mekah, yaitu terserah beliau kan, begitu kan. Nah, peristiwa ini akhirnya saya bawa kepada Ustadz saya kan, Ustadz kita, yaitu kepada saya kemarin ke Solo dan saya ke Ustadz tentang permasalahan ini, karena ini kalau udah akhir zaman ini segala sesuatu harus kita tanggapi dengan jangan main-main, ya, jangan dengan main-main, ya. Nah, beliau cuman bertanya begini ketika saya terangkan seperti tadi, jawaban apakah Muhammad Qasim ini, saya terangkan dia kaunihnya dari siapa, dari Bani Hasyim, apakah dia mengaku Al-Mahdi? Saya jawab, enggak. Ya, yang mendeklarasikan Al-Mahdinya itu adalah Pak Diki Chandra, ya bilang. Kalau beliaunya enggak pernah, betul kan? Enggak pernah. Marah-marah. Muhammad Qasim ini kalau sebut antum Al-Mahdi marah dia. Dia enggak mau. Jadi di sini perjelas yang meyakini bahwa Muhammad Qasim ini Al-Mahdi adalah Pak Diki. Dan orang pertama di dunia yang menyatakan. Itu Pak Diki yang menyatakan bahwa dia Al-Mahdi. Tetapi Muhammad Qasimnya tidak menyatakan
dirinya. Yang itu yang ditanyakan oleh Ustaz. Nah, beliau bertanya, apakah Muhammad Qasim ini mengaku dirinya Al-Mahdi? Enggak Ustaz, enggak mengaku dia. Oh begitu. Apakah dia orang yang pintar? Enggak, dia orang bodoh. Bodoh ya? Bodoh dalam segi agama. Ya, jadi munjung ibu-ibu mah pintaran ibu-ibu. Ya, umi lah. Umi dia bodoh memang, nggak ngerti urusan fikih, nggak ngerti urusan apa. Bahkan saya katakan, Ustadz, ini ada cerita dari Pak Diki bahwa Muhammad Qasim ini katanya pernah nggak sholat. Oh, emang kenapa? Dia protes. Mungkin kalau nggak sholat, mimpi itu gak pernah datang kepada saya. Karena saya capek kalau menerima terus mimpi. Gitu kan? Karena orang menerima mimpi itu capek, Bu. Saya percaya, Ibu tiap malam dimimpiin didatangkan ke kuntilanak lah. Capek, Bu. Ya, itu. Nah, dia berusaha untuk gak sholat. Tujuan gak sholat itu supaya gak dimana. Ternyata gak begitu, berlanjut terus. Oh begitu. Nah, saya minta pendapat Ustadz. Ini ucapan saya jujur ya, bukan saya pro Pak Diki, enggak saya cuma bertanya kepada Ustadz. Ustadz tolong peristiwa ini bagaimana? Ya. Pertama kata Ustadz, apakah dia mengaku Al-Mahdi? Enggak Ustadz, enggak mengaku dia. Oh begitu, ya udah. Dia bukan orang ulama kan? Bukan. Oh. Terus Ustadz terdiam, lama terdiam. Terus dia mengatakan, insya Allah itu mimpi yang benar. Insya Allah itu mimpi yang benar. Artinya ya kita jangan bersikap, ya namanya mimpi sah-sah saja orang bermimpi. Ya, saya bermimpi dengan Desi Ratnasari saja, istri saya nggak protes. Betul nggak? Protes nggak? Nggak protes, namanya mimpi kok. Gitu kan. Nah, saya bilang ketika Muhammad Qasim menyatakan bermimpi dan mimpinya itu konsisten, saya nggak protes, yang namanya beliau bermimpi dan hak beliau kok. Saya cuman menganalisa ternyata peristiwa-peristiwanya memang agak klop dengan beberapa hadis ya. Jadi salah satunya apa? Peperangan nanti antara Pakistan dengan India. Jadi ya saya akan bersikap sama dengan Ustadz. Nah ini udah cerita lain nih. Saya berkunjung ke Ustadz. Nah saya cuma cerita Ustadz ada pemuda begini. Ustadz cuma terdiam, lama terdiam. Dia melihat kayak yang melihat jauh gitu. Terus beliau mengatakan itu mimpi yang benar. Artinya kedua Ustadz ini menyatakan itu. Ya. Nah tapi ada yang tabayun nggak ke sana? Kata Ustadz. Ada itu Pak Diki Pak. Pak Ustadz itu 6 bulan di sana. Gitu kan nemenin jomblo. Kan jomblo kan dia. Iya, dia gak nikah. Ya. Jadi dengan usia 49 tahun ya. Oh begitu. Ya tanggapi saja dengan positif. Beliau mengatakan demikian. Jangan menentang belum apa-apa, dan positif saja. Nah, jadi itu cerita tentang masalah Muhammad Qasim ini. Ya kita tunggu saja perkembangannya. Ya bagaimana nanti akhir zaman ini memang udah semakin dekat. Ya, peperangan antara dua kelompok besar akan terjadi dengan skala yang itu bukan Muhammad Qasim saja yang memprediksi itu atau yang mengatakan itu. Ulama-ulama terdahulu saja sudah mengatakan bahwa 2024 itu mulai terjadi peperangan besar. Ya, itu bukan Muhammad Qasim. Dan saya teringat tahun 2003 saya pernah berkunjung kepada seorang ustadz dan ucapannya sama begitu. Saya teringat kembali. Oh iya. Nah mudah-mudahan itu sedikit tentang masalah Muhammad Qasim ya. Ibu silahkan buka-buka saja di YouTube karena memang terjadi banyak pro dan kontra sudah terjadi. Ya namanya akhir zaman kok. Segala sesuatu di akhir zaman ini ya akan banyak menghasilkan polemik ya. Tapi insya Allah ya bagi kita ya di sini bersikaplah sebagai mukmin yang bijaksana, jangan tergesa-gesa memutuskan suatu perkara, menolak suatu perkara belum apa-apa. Ada juga ustadz yang saya tanya, Ustadz ada wah itu sesat. Ya Ustadz
Gimana sih ceritanya kok tiba-tiba nyebut sesat? Kan saya belum cerita.